Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding di ruang tengah yang Siliolala berdetak lebih keras dari biasanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas yang terasa sesak setelah seharian mengurus pekerjaan kantor yang menumpuk. Di sampingku, Jerry, suamiku, sudah terlelap dengan napas yang teratur. Wajahnya terlihat begitu tenang, seolah-olah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya. Aku sempat iri melihat ketenangannya, sementara kepalaku terus berputar memikirkan kondisi Arka, bayi kami yang baru berusia 7 bulan. Sebelum dilanjutkan ceritanya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Dan komen berasal dari kota mana saja kamu. Sekarang kita lanjutkan. Ceritanya Arka adalah segalanya bagiku. Kehadirannya adalah keajaiban setelah 3 tahun kami menanti. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang terasa salah. Arka, yang biasanya ceria dan aktif, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Dia sering tertidur dalam waktu yang sangat lama, dan saat terbangun, tatapan matanya seolah kosong, tidak fokus. Aku sudah membawa Arka ke dokter, tapi mereka bilang itu hanya fase pertumbuhan biasa. Namun, sebagai seorang ibu, ada sesuatu di dalam dadaku yang terus berteriak bahwa ini bukan sekadar fase. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini saat aku tidak ada. Karena rasa cemas yang tidak kunjung hilang, aku memutuskan untuk memasang kamera CCTV tersembunyi di kamar bayi tanpa memberitahu siapapun, termasuk Jerry. Aku merasa bersalah karena merahasiakan ini dari suamiku, tapi aku butuh ketenangan pikiran. Aku memasang kamera kecil itu di salah sela buku, di rak kayu, yang menghadap langsung ke arah ranjang bayi Arka dan meja tempat pembuatan susu. Aku pikir, mungkin aku hanya paranoid. Mungkin aku hanya butuh melihat bahwa Arka baik-baik saja saat aku sedang lembur atau berada di ruang kerja. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pemantau di ponsel. Cahaya biru dari layar menyinari wajahku di tengah kegelapan kamar. Aku mulai menggeser kursor waktu, kembali ke beberapa jam yang lalu, saat aku sedang sibuk mencuci piring di dapur bawah. Layar menunjukkan suasana kamar Arka yang temaram, hanya diterangi lampu tidur berbentuk awan. Arka terlihat sedang menggeliat kecil di dalam boks bayinya. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Aku melihat sosok wanita paruh baya masuk dengan langkah yang sangat hati-hati, seolah takut lantai kayu itu akan mengeluarkan suara sekecil apapun. Itu adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Selama ini, dia adalah sosok yang sangat aku hormati. Dia yang membantuku mengurus rumah sejak aku kembali bekerja setelah cuti melahirkan. Dia selalu berkata bahwa dia sangat mencintai Arka, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Aku selalu merasa beruntung memiliki mertua yang begitu perhatian. Tapi, malam itu, rekaman tersebut menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tidak pernah aku bayangkan. Ibu Ratna tidak langsung menghampiri Arka. Dia berdiri diam di tengah ruangan selama beberapa detik, menoleh ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada orang yang mengikutinya. Kemudian, dia berjalan menuju meja, tempat aku biasanya meletakkan botol-botol susu yang sudah disterilkan. Dari balik saku daster batiknya, dia mengeluarkan sebuah botol plastik kecil transparan. Jantungku mulai berdegup kencang. Untuk apa? Dia membawa botol sendiri. Dengan gerakan yang sangat tenang namun cepat, dia membuka salah satu botol susu Arka yang sudah berisi ASI perah. Dia kemudian meneteskan cairan bening dari botol kecil itu ke dalam susu Arka. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Dia menghitungnya dengan bibir yang komat kamit, seolah sedang merapalkan sesuatu. Wajahnya yang biasanya terlihat lembut dan penuh senyum, saat itu terlihat begitu dingin, datar, dan tanpa ekspresi. Setelah selesai,
Dia mengocok botol susu itu perlahan, agar cairannya tercampur rata, lalu meletakkannya kembali ke posisi semula, dengan sangat presisi. Aku membekap mulutku sendiri, agar tidak berteriak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Apa yang dia masukkan ke dalam sana? Apakah itu obat tidur? Atau sesuatu yang lebih buruk? Pikiranku langsung melayang pada kondisi Arka yang sering lemas belakangan ini. Apakah ini penyebabnya? Apakah ibu yang selama ini aku anggap sebagai malaikat pelindung bagi anakku sebenarnya adalah orang yang perlahan-lahan meracuninya? Aku ingin segera berlari ke kamar bayi, menyeret Ibu Ratna keluar, dan menanyakan apa yang dia lakukan. Namun, kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Rasa takut dan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu. Jika aku keluar sekarang tanpa bukti fisik yang kuat selain rekaman ini, apakah Jerry akan percaya? Jerry sangat menyayangi ibunya. Baginya, Ibu Ratna adalah wanita suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Dia pasti akan menganggapku hanya salah lihat atau terlalu stres karena pekerjaan. Aku terus memperhatikan layar ponsel. Setelah memasukkan cairan itu, Ibu Ratna berjalan mendekati boks bayi Arka. Dia mengelus pipi Arka dengan ujung jarinya. Tidur yang nyenyak ya sayang, bisiknya di depan kamera. Suaranya terdengar begitu lembut, namun sekaligus mengerikan di telingaku. Hanya dengan begini, kamu akan tetap menjadi milik nenek. Hanya dengan begini, kamu tidak akan pernah pergi meninggalkan rumah ini. Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Apa maksudnya? Mengapa dia ingin Arka terus tertidur? Aku teringat kembali pada percakapan kami beberapa minggu lalu, saat aku sempat mengutarakan keinginan untuk pindah ke rumah baru yang sudah kami cicil sejak lama. Saat itu, wajah Ibu Ratna langsung berubah muram. Dia menangis sesenggukan, mengatakan bahwa dia akan kesepian dan tidak bisa hidup tanpa melihat Arka setiap hari. Apakah ini caranya untuk menahan kami di sini? Dengan membuat Arka sakit, agar aku tidak punya pilihan selain tetap tinggal bersamanya? Aku mematikan layar ponsel dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ruangan kamar utama yang hangat ini tiba-tiba terasa sangat dingin. Seolah-olah ada ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Aku menoleh ke arah Jerry yang masih tertidur pulas. Aku ingin membangunkannya. Aku ingin menangis di bahunya dan menceritakan segalanya. Tapi keraguan mulai menyelimuti hatiku. Bagaimana jika dia justru membela ibunya? Bagaimana jika dia mengira aku sedang mencoba mengadu domba mereka? Aku turun dari tempat tidur dengan sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku berjalan menuju jendela, menatap keluar pada kegelapan malam yang pekat. Di luar sana, angin menggoyang pepohonan dengan kencang, menciptakan beanggen-beanggen yang menakutkan di dinding. Aku merasa sendirian di rumah ini. Meski ada suami dan mertuaku di bawah atap yang sama. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anakku, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan duri. Aku harus bergerak cepat. Aku harus mengambil botol susu itu sebelum Arka meminumnya besok pagi. Tapi aku juga harus berhati-hati. Ibu Ratna sangat teliti. Jika dia sadar aku mencurigainya, dia pasti akan menghilangkan jejak atau melakukan sesuatu yang lebih nekat. Aku kembali menatap ponselku, memutar ulang detik-detik saat cairan itu jatuh ke dalam susu. Setiap tetesnya terasa seperti racun yang meresap ke dalam jiwaku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan wajah Ibu Ratna yang dingin terus muncul di benakku. Aku terus bertanya-tanya dalam hati. Sudah berapa lama dia melakukan ini? Sudah berapa banyak cairan itu yang masuk ke dalam tubuh mungil Arka? Rasa bersalah karena tidak menyadarinya lebih awal mulai menggerogoti hatiku. Aku merasa gagal sebagai seorang ibu. Aku gagal melindungi harta paling berhargaku dari ancaman yang ada di depan mata. Pagi mulai menjelang. Cahaya fajar mulai menyelinap di balik gorden. Aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur di bawah. Itu pasti dia.
Ibu Ratna selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan menyiapkan susu untuk Arka. Aku harus segera turun. Aku harus menghentikannya tanpa menunjukkan bahwa aku sudah tahu segalanya. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anakku lagi, termasuk wanita yang selama ini aku panggil ibu. Namun, saat aku melangkah keluar dari kamar, aku melihat Ibu Ratna sudah berdiri di depan pintu kamarku. Dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus. Di tangannya, dia memegang botol susu yang semalam dia beri cairan aneh itu. "Iren, kamu sudah bangun? Ini, ibu sudah siapkan susu Arka." Kasihan, dia sudah mulai gelisah di kamarnya. Mungkin dia haus, ucapnya dengan nada suara yang sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku bisa merasakannya di pangkal tenggorokanku. Aku menatap botol susu itu, lalu menatap wajah mertuaku yang tampak begitu bersahabat. Di belakangnya, samar-samar aku mendengar suara Arka mulai merengek, memanggil ibunya. Dan di saat itulah aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah pagi ini. Aku terpaku di ambang pintu, menatap botol susu yang disodorkan Ibu Ratna. Rasanya botol plastik itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tanganku dingin, namun keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku melihat senyum yang biasanya terasa menenangkan, kini terlihat seperti topeng plastik yang retak. Bagaimana bisa seseorang terlihat begitu tulus sambil membawa sesuatu yang mungkin merusak kesehatan cucunya sendiri? Kenapa diam saja, Iren? Ini, ambil susunya. Kasihan Arka, nanti dia menangis terlalu lama. Desak Ibu Ratna. Suaranya sedikit lebih rendah. Ada nada memaksa yang terselip di sana. "Oh, iya Bu, makasih ya," jawabku dengan suara yang aku usahakan sedatar mungkin. Aku mengambil botol itu. Rasanya hangat. Tapi bagiku, botol itu terasa membara. Iren saja yang kasih ke Arka. Ibu lanjut, sarapan saja sama Mas Jerry. Aku segera berbalik, masuk ke kamar bayi, tanpa menunggu jawabannya. Begitu pintu tertutup, aku langsung menyandarkan punggungku di daun pintu. Napas yang sedari tadi aku tahan, akhirnya keluar dengan tersengal-sengal. Aku melihat Arka di dalam boksnya. Dia sudah bangun. Matanya yang besar menatapku dengan sayu. Dia tidak menangis kencang seperti bayi pada umumnya. Saat lapar, dia hanya merengek lemah. Itu dia. Gejala itu lagi. Kenapa aku baru sadar kalau ketenangan Arka adalah sesuatu yang tidak wajar? Aku berjalan mendekati meja rias di pojok kamar, mengambil sebuah botol kosong yang serupa, lalu dengan cepat menukar isinya. Susu yang sudah dicampur cairan dari Ibu Ratna itu, aku tuangkan ke dalam wadah penyimpanan kedap suara yang aku sembunyikan di dalam tasku. Aku harus membawa ini ke laboratorium. Aku harus punya bukti fisik. Setelah itu, aku memberikan ASI murni dari botol cadangan kepada Arka. Melihatnya menyusu dengan tenang, hatiku terasa perih. "Maafin Mama, Jana. Mama akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," bisikku pelan sambil menyusui Arka. Pikiranku melayang jauh ke belakang, ke masa-masa awal pernikahanku dengan Jerry. Sejujurnya, hubungan kami tidak pernah bener-bener mulu sejak awal. Karena restu Ibu Ratna yang setengah hati, aku ingat betul. Di hari pernikahan kami, Ibu Ratna sempat jatuh pingsan karena katanya tekanan darahnya naik, yang akhirnya membuat acara resepsi menjadi canggung. Jerry, sebagai anak tunggal yang sangat berbakti, langsung meninggalkan pelaminan untuk menjaga ibunya. Ibu itu cuma punya aku, Ren. Dia sudah kehilangan ayah sejak aku kecil. Kamu harus maklum kalau dia sedikit protektif. Itu adalah kalimat yang selalu diulang-ulang Jerry. Setiap kali aku mengeluh tentang campur tangan ibunya dalam urusan rumah tangga kami dulu. Aku mencoba mengerti.
Aku mencoba menjadi menantu yang sempurna. Aku belajar memasak makanan kesukaan Ibu Ratna. Aku membelikan perhiasan setiap kali aku mendapat bonus kantor. Dan aku selalu diam saat dia mengkritik cara kerjaku. Puncaknya adalah ketika aku hamil. Ibu Ratna mendadak berubah menjadi sangat manis. Dia memasakkan jamu-jamuan setiap pagi. Dia melarangku melakukan pekerjaan berat. Dan dia selalu bilang bahwa anak di dalam kandunganku adalah penyelamat hidupnya. Kalau nanti bayinya lahir, biar ibu saja yang urus ya Ren. Kamu kan sibuk kerja. Kamu wanita karier yang hebat, biar ibu yang jagain cucu ibu di rumah. Katanya suatu sore, saat kami duduk di teras. Saat itu aku merasa terharu. Aku pikir dia sudah menerimaku sepenuhnya. Tapi sekarang, aku mulai melihat benang merah yang mengerikan. Apakah kasih sayangnya selama ini adalah sebuah obsesi untuk menguasai Arka? Apakah dia merasa tersisih karena kehadiranku? Sehingga dia merasa harus memiliki Arka sepenuhnya? Setelah memastikan Arka kembali tenang, aku turun ke lantai bawah. Di ruang makan, Jerry sudah duduk rapi dengan kemeja kerjanya, menyantap nasi goreng buatan ibunya. Ibu Ratna duduk di sampingnya, mengelus bahu Jerry dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang dulu terasa hangat, kini terasa menyesakkan. Gimana, Ren? Arka sudah minum susunya sampai habis? Tanya Ibu Ratna, begitu melihatku. Matanya menatapku tajam, seolah mencari sesuatu di wajahku. Sudah Bu, dia langsung tidur lagi. Jawabku singkat. Aku duduk di depan Jerry, mencoba bersikap biasa. Mas, nanti sore bisa pulang cepat? Aku mau ajak Arka cek ke dokter spesialis anak yang lain. Aku merasa tidurnya Arka ini terlalu lama. Gak seperti bayi normal. Jerry meletakkan sendoknya. Dia menatapku dengan helaan napas panjang. Lagi, Ren, kan minggu lalu sudah ke dokter. Kata dokter Arka sehat, cuma butuh banyak istirahat. Kamu jangan terlalu paranoid gitu deh. Ibu juga bilang kan, kalau bayi itu memang kerjanya tidur. Tapi Mas, ini beda. Aku punya firasat. Firasat? Atau kamu cuma capek karena baru masuk kantor lagi? Potong Jerry dengan nada sedikit meninggi. Kasihan Arka, kalau dibawa-bawa ke rumah sakit terus, nanti malah ketularan virus di sana. Lagian kan ada ibu di rumah yang jagain. Ibu lebih berpengalaman dari kita, Ren. Aku melirik Ibu Ratna. Dia hanya diam, melanjutkan makannya dengan tenang. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Ada kemenangan kecil di sana. Dia tahu Jerry akan selalu memihaknya. Dia tahu bahwa di rumah ini suaraku adalah suara yang paling lemah. Iya, Iren. Ibu dulu besarkan Jerry juga begini. Jerry itu juga pendiam waktu bayi. Tapi lihat sekarang, dia sehat dan sukses kan? Ibu Ratna menimpali dengan suara lembut yang mematikan. Kamu harusnya bersyukur. Arka nggak rewel. Banyak ibu-ibu di luar sana yang stres karena anaknya nangis terus semalaman. Kamu sudah dikasih berkah anak yang tenang, malah bingung. Aku meremas serbet di bawah meja. Kemarahan mulai membakar dadaku. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya meledak. Aku harus bermain cantik. Jika aku menyerang sekarang, mereka berdua akan menyudutkanku. Dan aku akan kehilangan akses untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ibu benar. Mungkin aku cuma terlalu capek. Kataku akhirnya, mengalah secara sengaja. Jerry tersenyum puas dan mengusap tanganku. Nah, gitu dong. Pulang kerja nanti, kita istirahat saja di rumah. Gak usah ke dokter lagi. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiranku tidak tenang. Botol berisi sampel susu itu tersimpan aman di dalam tas kerjaku. Aku memutuskan untuk tidak langsung ke kantor, melainkan menuju sebuah laboratorium swasta di pinggir kota yang letaknya agak tersembunyi. Aku tidak ingin ada orang yang mengenalku melihatku di sana. Di laboratorium, aku menyerahkan sampel itu kepada petugas. Saya ingin mengecek kandungan zat dalam susu ini. Secara
mendalam. Tolong periksa, apakah ada kandungan obat penenang atau zat kimia berbahaya lainnya, kataku, dengan suara bergetar. Petugas itu menatapku dengan heran, tapi kemudian dia mengangguk profesional. Hasilnya keluar dalam 3 hari, Bu. Kami akan kirimkan melalui email. 3 hari. Itu waktu yang sangat lama bagiku. Bagaimana jika dalam 3 hari itu, Ibu Ratna kembali memasukkan cairan itu ke botol Arka? Aku harus mencari cara untuk mencegahnya, tanpa membuat dia curiga. Kembali ke kantor, aku tidak bisa fokus bekerja. Aku terus-menerus membuka aplikasi CCTV di ponselku. Layar menunjukkan Ibu Ratna sedang menggendong Arka di ruang tengah. Dia mengayun-ayunkan tubuh Arka dengan gerakan yang sangat lambat. Arka terlihat terkulai di bahunya, seperti boneka kain yang tidak bertenaga. Ibu Ratna kemudian mencium kening Arka. Tapi ciuman itu tidak terlihat seperti ciuman seorang nenek yang penuh kasih. Itu terlihat seperti ciuman seorang pemilik kepada barang berharganya. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di layar yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ibu Ratna membawa Arka ke area dapur bawah, tempat di mana tidak ada kamera CCTV yang bisa menjangkau sudut-sudut tertentu secara detail. Dia masuk ke area gudang kecil di bawah tangga yang biasanya hanya digunakan untuk menyimpan alat-alat pembersih. Dia masuk ke sana sambil membawa Arka, dan dia mengunci pintunya dari dalam. Kenapa dia membawa bayi ke dalam gudang yang pengap dan gelap itu? Apa yang dia lakukan di sana? Aku menatap layar dengan mata melotot, menunggu pintu itu terbuka kembali. Menit demi menit berlalu. 5 menit, 10 menit. Pintu itu tetap tertutup rapat. Rasa takutku memuncak. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas dan kunci mobilku. Aku harus pulang. Persetan dengan pekerjaan, persetan dengan alasan yang harus aku berikan kepada bosku nanti. Aku harus tahu apa yang dilakukan mertuaku pada anakku di balik pintu gudang yang terkunci itu. Saat aku berlari menuju parkiran, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, namun membuat darahku berdesir. Jangan percaya pada siapapun di rumah itu, Iren, terutama pada wanita yang menganggap bayimu adalah pengganti yang hilang. Aku mengerem langkahku. Siapa yang mengirim pesan ini? Siapa lagi yang tahu tentang apa yang terjadi di dalam rumahku? Aku menatap sekeliling parkiran yang sepi, merasa seolah-olah ada ribuan mata yang sedang mengawasiku dari kegelapan. Pesan singkat dari nomor tak dikenal itu berkedip-kedip di layar ponselku, seolah-olah sedang menertawakan ketidaktahuanku. Pengganti yang hilang? Apa maksudnya? Kepalaku terasa berdenyut hebat. Aku segera masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Sepanjang jalan, pikiranku berkecamuk. Bayangan Ibu Ratna yang masuk ke dalam gudang bawah tangga sambil menggendong Arka terus berputar-putar di benakku, seperti kaset rusak. Rumah itu, rumah yang selama ini aku anggap sebagai tempat paling nyaman, kini terasa seperti labirin yang penuh dengan jebakan mematikan. Aku memarkir mobil sedikit jauh dari pagar rumah, sengaja agar suaranya tidak terdengar. Aku masuk melalui pintu samping yang jarang dikunci, melangkah berjinjit di atas lantai granit yang terasa sedingin es. Suasana rumah sangat sepi, hanya terdengar suara dengungan kulkas dari arah dapur. Aku berjalan menuju bawah tangga, tempat gudang itu berada. Pintunya sudah tidak lagi terkunci. Aku membukanya perlahan. Suara engsel yang berdecit membuat jantungku hampir melompat keluar. Di dalam gudang itu, bau apek dan debu menyambutku. Tidak ada siapa-siapa, tapi di atas sebuah rak tua, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah foto usang yang bingkainya sudah retak. Itu adalah foto seorang bayi laki-laki. Tapi itu bukan Jerry. Bayi di foto itu memiliki tanda lahir kecil di pipinya, persis seperti tanda lahir yang dimiliki Arka. Di samping foto itu, ada sebuah kotak kayu kecil. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah botol-botol kecil
berisi cairan bening, persis seperti yang kulihat di CCTV semalam. Dan sebuah buku catatan tua dengan tulisan tangan yang cakar ayam. "Iren, kamu sudah pulang?" Suara itu datang dari arah belakangku. Aku tersentak hingga hampir menjatuhkan kotak kayu itu. Aku berbalik dengan cepat dan menemukan Ibu Ratna berdiri di ambang pintu gudang. Cahaya lampu dari ruang tengah berada tepat di belakangnya, membuat wajahnya tertutup bayangan hitam yang pekat. Dia menggendong Arka yang masih tertidur lelap. Iya Bu, tadi ada barang yang ketinggalan, jadi aku balik sebentar. Jawabku terbata-bata, mencoba menyembunyikan kotak kayu itu di balik punggungku. Ibu Ratna melangkah masuk ke dalam ruang sempit itu. Matanya menyipit, menatap tanganku yang bersembunyi. "Barang apa yang ketinggalan di gudang, Ren? Bukannya kamu tadi buru-buru ke kantor?" Suaranya lembut, tapi nadanya mengandung kecurigaan yang sangat tajam. Hanya beberapa dokumen lama, Bu. Aku pikir aku menyimpannya di sini." Aku mencoba berbohong. Meski aku tahu, suaraku terdengar tidak meyakinkan. "Oh ya, Arka kenapa masih tidur terus, Bu? Ini kan jamnya dia main." Ibu Ratna mengusap kepala Arka dengan gerakan melingkar yang aneh. "Dia tadi sedikit rewel. Jadi ibu kasih susu lagi. Mungkin dia memang bayi yang butuh banyak istirahat, Iren. Kamu jangan terlalu banyak tanya. Nanti malah bikin Arka stres karena ibunya gelisah terus." Dia melangkah maju, satu tindak lagi. Mendekatiku, bau minyak kayu putih bercampur dengan aroma obat yang menyengat, tercium dari pakaiannya. "Sudahlah, balik lagi ke kantor sana. Biar Arka sama ibu. Ibu tahu apa yang terbaik buat dia." Aku terpaksa keluar dari gudang itu dengan perasaan kalah. Aku tidak bisa mengambil kotak itu sekarang. Aku harus bersikap normal. Namun, sebelum aku keluar dari rumah, aku sempat melirik ke arah meja makan. Di sana, Jerry meninggalkan ponselnya yang tertinggal. Sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Jerry. Itu adalah pesan dari ibunya. Aku memberanikan diri untuk mengintipnya. "Jerry, istrimu mulai aneh. Dia mulai masuk ke gudang bawah tangga. Hati-hati, jangan sampai dia merusak semuanya." Darahku mendidih. Dia sedang mencoba mencuci otak suamiku. Dia mencoba memposisikanku sebagai orang yang tidak stabil secara mental di depan Jerry. Aku segera keluar dari rumah dan kembali ke mobil. Menangis sejadenia di balik kemudi. Aku merasa terkepung. Di satu sisi ada mertua yang manipulatif dan mungkin sedang meracuni anakku. Di sisi lain ada suami yang lebih mempercayai ibunya daripada istrinya sendiri. Sore harinya, saat Jerry pulang kerja, suasana di rumah terasa sangat tegang. Aku mencoba menyiapkan makan malam dengan tenang, meski tanganku masih sedikit gemetar. Jerry duduk di meja makan dengan wajah yang terlihat sangat lelah dan sedikit kesal. "Mas, kita perlu bicara," kataku sambil meletakkan piring di depannya. "Kalau soal ke dokter lagi, aku nggak mau dengar, Ren," potongnya ketus. "Ini bukan cuma soal dokter, Mas. Ini soal ibu. Aku melihat ibu memasukkan sesuatu ke susu Arka di CCTV. Aku akhirnya menumpahkan semuanya. Aku sudah tidak tahan lagi menyimpan rahasia ini sendirian." Jerry terdiam. Dia meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan marah, tapi tatapan kasihan. Ren, ibu sudah cerita tadi siang. Kamu masuk ke gudang. Kamu bongkar-bongkar barang lama, dan sekarang kamu menuduh ibu memasukkan sesuatu ke susu? Aku punya rekamannya, Mas. Aku nggak bohong. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan video itu. Jerry melihat rekaman itu selama beberapa saat. Jantungku berdegup kencang, berharap dia akan sadar. Namun, reaksinya justru di luar dugaan. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat pahit. Iren, itu kan vitamin cair yang aku beli sendiri atas saran ibu. Itu suplemen herbal supaya Arka nggak gampang sakit.
Ibu sengaja nggak bilang kamu, karena dia tahu kamu itu anti banget sama obat-obatan herbal. Apa? Suplemen herbal? Suplemen herbal? Mas, lihat cara dia memasukkannya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa dia masuk ke gudang bawa Arka dan mengunci pintunya? Teriakku frustrasi. Ibu cuma mau ketenangan, Ren. Kamu di rumah ini selalu bikin suasana tegang. Ibu merasa diawasi. Dia merasa nggak dipercaya di rumah anaknya sendiri. Kamu sadar nggak sih? Kamu sudah keterlaluan. Jerry berdiri. Suaranya menggelegar di ruang makan. Tiba-tiba, Ibu Ratna muncul dari balik pintu dapur. Dia menangis sesenggukan. Memegang dadanya si Luala, sedang sesak napas. Sudah, Jerry, jangan marahi Iren. Ini memang salah ibu. Ibu yang salah karena terlalu sayang sama cucu sendiri. Mungkin benar kata Iren. Ibu sebaiknya pergi saja dari rumah ini. Kalau keberadaan ibu cuma dianggap ancaman, ibu nggak akan pergi kemana-mana, tegas Jerry. Dia menoleh padaku dengan mata yang memerah karena marah. Iren, minta maaf sama ibu sekarang. Kamu sudah menyakiti hati orang tua yang cuma mau membantu kita. Aku terpaku. Aku menatap Ibu Ratna yang sedang menangis di pelukan Jerry. Dari balik pundak Jerry, dia menatapku. Tangisannya tidak berhenti. Tapi matanya menatapku dengan dingin. Sebuah tatapan kemenangan yang seolah berkata, lihat, dia lebih memilih aku. Rasa sakit yang teramat sangat menghujam jantungku. Aku adalah ibu dari bayi yang sedang dia sakiti. Tapi aku justru yang dipaksa meminta maaf. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Di saat itulah aku sadar, aku tidak bisa mengandalkan Jerry lagi. Suamiku telah dibutakan oleh pengabdian yang salah kaprah. Aku nggak akan minta maaf untuk sesuatu yang aku tahu itu salah. Kataku dengan suara lirih namun tegas, berbalik dan berjalan menuju kamar bayi. Di dalam sana, Arka masih tertidur. Aku mendekatinya, membelai pipinya yang halus. Dalam hati, aku bersumpah, aku akan membongkar apa yang ada di dalam botol kecil itu. Aku akan membongkar siapa bayi di foto lama itu. Dan aku akan membuktikan pada Jerry bahwa ibunya bukan seorang malaikat, melainkan seorang wanita yang sedang mencoba membangun kembali masa lalu dengan mengorbankan masa depan anak kami. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku kembali membuka ponselku. Aku melihat lagi pesan dari nomor tidak dikenal itu. Aku memberanikan diri untuk membalasnya. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu tentang Ibu Ratna? Hanya butuh beberapa detik sampai balasan itu masuk. Aku adalah alasan kenapa suamimu tumbuh tanpa seorang kakak. Temui aku besok jam 10 pagi di alamat ini. Jika kamu ingin Arka selamat, alamat itu merujuk pada sebuah panti jompo di pinggiran kota. Aku menatap Arka yang sedang bernapas dengan berat dalam tidurnya. Rahasia ini jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar botol susu. Dan aku tahu, jika aku salah langkah sedikit saja, aku mungkin akan kehilangan Arka selamanya. Tangan misterius yang mencoba membantuku ini, apakah benar-benar kawan atau justru bagian dari jebakan lain yang sedang menungguku di kegelapan? Pagi hari menyambutku dengan rasa lelah yang luar biasa. Mataku sembab dan kepalaku terasa seperti dihantam palu godam secara berulang kali. Di bawah, aku bisa mendengar suara tawa kecil Ibu Ratna yang sedang mengajak Arka berbicara. Diselingi suara denting sendok Jerry yang sedang sarapan. Suasana yang tampak begitu normal dan harmonis. Namun bagiku, itu adalah orkestra kemunafikan yang paling menyakitkan. Aku harus keluar dari rumah ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku turun ke bawah dengan langkah yang aku buat sealami mungkin. Jerry menoleh, menatapku dengan tatapan dingin. Sisa-sisa pertengkaran semalam masih sangat terasa di antara kami. Aku ada janji temu klien pagi ini di luar kantor, jadi mungkin pulang agak telat, kataku sambil mengambil tas kerjaku
tanpa berani menatap matanya. Ya sudah, hati-hati. Jangan lupa apa yang aku bilang semalam. Ren, pikirkan lagi soal sikapmu pada ibu. Jawab Jerry tanpa beban. Seolah-olah tuduhanku semalam hanyalah angin lalu. Aku hanya mengangguk samar, lalu bergegas menuju mobil. Tujuanku jelas. Panti Jompo Kasih Abadi yang berada hampir 1 jam perjalanan dari pusat kota. Selama perjalanan, tanganku terus mencengkeram kemudi dengan kuat. Pesan singkat semalam terus terngiang-ngiang. Alasan kenapa suamimu tumbuh tanpa seorang kakak. Apa maksudnya? Jerry selalu bilang, dia anak tunggal. Ibu Ratna pun selalu bercerita betapa sulitnya dia membesarkan Jerry sendirian setelah suaminya meninggal. Sesampainya di panti jompo yang terlihat sunyi dan sedikit terbengkalai itu, aku disambut oleh seorang perawat tua. Setelah menyebutkan bahwa aku ingin bertemu dengan pengirim pesan semalam, dia membimbingku ke sebuah bangsal di ujung lorong. Di sana duduk seorang wanita yang jauh lebih tua dari Ibu Ratna, dengan rambut putih yang tipis dan tangan yang gemetar. "Kamu, Iren?" Suaranya serak, nyaris menyerupai bisikan. "Iya, Nek." "Siapa nenek sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan Ibu Ratna?" Tanyaku sambil duduk di kursi plastik di samping tempat tidurnya. Wanita itu, yang ternyata bernama Nek Sumi, dulunya adalah asisten rumah tangga di keluarga besar mertuaku puluhan tahun yang lalu. Dia menatapku dengan mata yang penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ratna itu, dia wanita yang terluka. Tapi luka itu membuatnya menjadi iblis, Nak. Sebelum Jerry lahir, dia punya anak laki-laki lain. Namanya Arka. Jantungku seperti berhenti berdetak. Arka, nama yang sama dengan anakku. Arka kecil meninggal karena sebuah kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah. Ratna sangat terpukul. Dia kehilangan akal sehatnya selama bertahun-tahun. Saat dia hamil Jerry, dia bersumpah tidak akan membiarkan Jerry pergi darinya. Tapi obsesinya melampaui batas. Dia ingin menggantikan Arka yang hilang dengan cucu Loki Lekinia nanti. Itulah sebabnya anakmu diberi nama Arka, kan? Itu bukan ide kamu atau Jerry. Itu ide Ratna. Aku teringat saat aku hamil, Ibu Ratna memang sangat bersikeras agar kami menamai bayi kami Arka. Dia bilang itu adalah nama pemberian kakek buyut Jerry yang akan membawa keberuntungan. Ternyata itu adalah nama anak yang sudah meninggal. "Lalu, apa cairan itu, Nek?" Tanyaku dengan suara bergetar. Nek Sumi menggenggam tanganku. Itu adalah campuran obat penenang dosis tinggi yang dia racik sendiri dari obat-obat lamanya. Dia melakukan hal yang sama pada Jerry dulu, agar Jerry tidak bisa jauh darinya. Agar Jerry selalu sakit-sakitan dan hanya bergantung padanya. Sekarang, dia melakukannya pada cucunya. Dia ingin bayi itu tetap bayi, tetap lemah, tetap di bawah kendalinya. Dia tidak ingin Arka tumbuh besar dan meninggalkan rumah itu, seperti ketakutannya pada kematian anak pertamanya. Aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Jadi, Arka bukan hanya sekadar mengantuk. Dia sedang dipaksa untuk tidak berdaya. Dia sedang dirusak sarafnya oleh neneknya sendiri, hanya demi sebuah obsesi gila. "Kamu harus ambil botol itu, Iren. Botol asli yang dia simpan di gudang. Itu satu-satunya bukti yang tidak bisa dibantah oleh Jerry. Jika kamu hanya membawa rekaman CCTV, dia akan selalu punya alasan." Nek Sumi memperingatiku dengan tegas. Aku berterima kasih pada Nek Sumi dan segera meninggalkan tempat itu. Amarah kini mengalahkan rasa takutku. Aku tidak peduli lagi jika harus berhadapan langsung dengan Ibu Ratna. Saat aku sampai di rumah, hari sudah mulai siang. Mobil Jerry tidak ada. Dia pasti sudah kembali ke kantor. Ini kesempatanku. Aku masuk ke dalam rumah. Sunyi. Aku melihat Ibu Ratna sedang tertidur di sofa ruang tengah. Sementara Arka ada di dalam ayunan di dekatnya. Aku melangkah dengan sangat hati-hati menuju gudang bawah tangga.
Pintu gudang itu tertutup, tapi tidak terkunci. Dengan tangan yang gemetar, aku masuk ke dalam dan mulai mencari kotak kayu yang kulihat kemarin. Aku membongkar rak-rak tua, menggeser kardis-kardis berisi barang antik, hingga akhirnya aku menemukannya di balik tumpukan kain kafan lama yang belum sempat digunakan. Kotak kayu itu, aku membukanya. Di dalamnya ada 3 botol kecil berisi cairan bening dan sebuah suntikan medis tua. Sedang cari ini, Iren? Aku tersentak dan berbalik. Ibu Ratna sudah berdiri di depan pintu gudang. Dia tidak menangis seperti semalam. Dia tidak terlihat lemah. Wajahnya keras, matanya melotot tajam, dan di tangannya dia memegang sebilah pisau pemotong buah yang biasa dia gunakan di dapur. Berikan kotak itu padaku, perintahnya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Ibu gila. Ibu meracuni Arka. Aku sudah tahu semuanya dari Neksumi. Aku tahu siapa Arka yang sebenarnya, teriakku sambil memeluk kotak itu erat-erat ke dadaku. Ibu Ratna tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di dalam gudang sempit itu. Sumi, tua bangka itu seharusnya sudah mati sejak lama. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak meracuni Arka. Aku menyelamatkannya. Dunia ini jahat, Iren. Jika Arka tumbuh besar, dia akan pergi. Dia akan menyakiti hatiku. Dia akan mati seperti Arkaku yang dulu. Hanya dengan cara ini, dia akan tetap menjadi bayiku selamanya. Dia akan tetap aman bersamaku. Ibu sudah merusak hidup Jerry, dan sekarang ibu mau merusak hidup anakku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku mencoba menerobos keluar, tapi Ibu Ratna menghalangi jalanku dengan pisau itu. Dia tidak menyerang, tapi dia mengarahkannya padaku. Seolah-olah memperingatkan bahwa dia tidak akan sigen-sigen melakukan hal nekat. Kamu pikir Jerry akan percaya padamu? Setelah semua drama yang aku buat, Jerry adalah milikku. Dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya demi wanita sepertimu. Desisnya. Tiba-tiba, suara tangisan Arka pecah dari ruang tengah. Sangat kencang, tidak seperti biasanya. Ibu Ratna tampak terdistraksi sejenak oleh suara itu. Menggunakan kesempatan itu, aku mendorongnya sekuat tenaga hingga dia tersungkur ke tumpukan kardus. Aku berlari keluar dari gudang, menyambar Arka dari ayunannya, dan berlari menuju pintu depan. Aku tidak sempat mengambil kunci mobil karena tertinggal di dapur, dan Ibu Ratna sudah mulai bangkit sambil meneriakkan namaku dengan penuh kemarahan. Aku berlari keluar pagar, menggendong Arka di bawah terik matahari, mencoba mencari pertolongan di jalanan kompleks yang sepi. Jantungku berpacu. Di belakangku, aku bisa mendengar pintu rumah terbanting keras. Ibu Ratna mengejarku. Dia tidak lagi terlihat seperti nenek-nenek tua yang renta. Dia bergerak dengan energi yang didorong oleh kegilaan. Aku terus berlari hingga mencapai jalan utama. Dan saat itulah sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depanku. Pintu mobil terbuka, dan aku melihat Jerry keluar dengan wajah panik. Iren, ada apa ini? Kenapa? Kamu lari-lari bawa Arka. Aku jatuh tersungkur di depan kakinya, memeluk Arka yang terus menangis. Mas, tolong, Ibu, Mas, Ibu mau membunuh kita. Jerry mendongak dan melihat ibunya berdiri di depan pagar dengan wajah yang sangat menyeramkan, masih memegang pisau buah itu. Di saat yang sama, aku merasakan saku tasku bergetar. Sebuah telepon masuk dari nomor laboratorium. Aku tahu itu adalah hasil tes cairan tersebut. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Tapi pertanyaannya, apakah Jerry siap melihat kehancuran ibunya sendiri tepat di depan matanya? Dunia seolah berhenti berputar saat aku bersimpuh di aspal yang panas, memeluk Arka yang jeritannya semakin melengking, membelah kesunyian siang itu. Jerry berdiri kaku di hadapanku, matanya beralih antara aku yang berantakan dan ibunya yang berdiri di depan pagar dengan pisau di tangan. Suasana mencekam itu
seperti adegan film horor yang menjadi nyata. Aku bisa melihat kebingungan, ketakutan, dan penolakan di mata suamiku. "Mas, angkat teleponnya, cepat!" teriakku histeris sambil menyodorkan ponselku yang masih bergetar. "Ini hasil laboratorium. Ini bukti kalau ibu selama ini meracuni Arka." Jerry mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia menekan tombol hijau dan mendekatkannya ke telinga. Sementara itu, Ibu Ratna mulai berjalan mendekat. Langkahnya tidak lagi cepat, tapi lambat dan pasti, seperti predator yang tahu, mangsanya tidak punya tempat untuk lari. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini berubah drastis menjadi topeng kesedihan dalam sekejap. Sebuah kemampuan akting yang luar biasa mengerikan. "Jerry, jangan dengar dia, Nak." "Ishak, Ibu Ratna." Suaranya tiba-tiba melemah. "Iren tadi menyerang ibu di gudang. Dia ingin membawa Arka pergi jauh, agar kita tidak bisa bertemu lagi. Ibu hanya ingin melindungi cucu ibu." "Pisau ini, ibu tadi cuma lagi potong buah di dapur terus." Dengar Iren teriak-teriak. Aku menatapnya, tidak percaya. "Bohong, Mas. Jangan percaya dia. Dia menyimpan obat penenang di gudang. Dia mau membuat Arka cacat saraf, supaya Arka nggak bisa meninggalkan dia." Jerry masih diam, mendengarkan suara di seberang telepon. Aku bisa melihat perubahan raut wajahnya, dari bingung menjadi pucat, lalu menjadi sangat putih. Sioliola, seluruh darahnya tersedot keluar. Petugas laboratorium di telepon itu pasti sedang menjelaskan kandungan diazepam dosis tinggi dan zat kimia berbahaya lainnya yang ditemukan dalam sampel susu yang kukirimkan. Cairan yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen jika dikonsumsi bayi dalam jangka panjang. "Mas, apa katanya?" tanyaku lirih. Jerry menurunkan ponselnya perlahan. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang sangat asing. "Bu, ini hasil tes dari laboratorium klinis. Mereka bilang, susu di botol Arka mengandung obat penenang dosis tinggi. Dan Iren bilang, ibu punya botol-botol itu di gudang." Ibu Ratna terhenti. Pisau di tangannya terlepas, jatuh ke aspal dengan suara denting yang memekakan telinga. Itu vitamin. Jerry, ibu cuma mau Arka tenang. Kamu tahu sendiri kan, Arka sering rewel kalau malam. Ibu cuma mau membantu kalian supaya bisa istirahat. Dengan merah kuninia, teriak Jerry. Suaranya menggelegar, membuat Arka tersentak dalam pelukanku. Ini pertama kalinya aku melihat Jerry membentak ibunya seserius itu. Iren bilang, ibu menyimpan foto anak lain di gudang. Siapa Arka yang asli, Bu? Kenapa ibu nggak pernah cerita kalau aku punya kakak? Ibu Ratna menutup telinganya dengan kedua tangan, mulai menjerit kecil. "Jangan sebut nama itu. Dia sudah pergi. Dia meninggalkan ibu. Kalian semua jahat. Kalian semua mau meninggalkan ibu sendirian di rumah tua ini." Dalam pergolakan batin yang luar biasa, Jerry mendekatiku. Dia membantu aku berdiri dan menuntunku masuk ke dalam mobil. Aku bisa merasakan tangannya yang dingin dan gemetar hebat. Dia mengambil kotak kayu yang masih kupeluk erat. Jerry membukanya, melihat botol-botol itu, dan seketika dia terduduk di kursi kemudi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia menangis. Tangisan seorang anak yang dunianya baru saja runtuh karena dikhianati oleh orang yang paling dia muliakan. "Kita harus ke rumah sakit sekarang, Mas. Arka harus diperiksa secara menyeluruh," kataku, mencoba tetap tenang, meski hatiku hancur melihat kondisi suamiku. Jerry mengangguk lemah. Dia menyalakan mesin mobil. Namun, sebelum kami pergi, Ibu Ratna berlari dan memukul-mukul kaca mobil. Wajahnya menempel di kaca. Matanya melotot lebar dengan air mata yang mengalir deras. "Kalian tidak boleh pergi. Iren, kembalikan cucuku. Dia milikku. Dia bukan anakmu. Dia adalah kembalinya anakku yang hilang." "Jerry, jangan jadi anak durhaka. Buka pintunya." Jerry tidak menoleh.
Dia menginjak gas dan meninggalkan ibunya yang terjatuh di pinggir jalan, meratapi aspal seolah kehilangan dunianya untuk kedua kalinya. Di dalam mobil, kesunyian terasa begitu menyesakkan. Hanya terdengar isak tangis Jerry dan deru napas Arka yang mulai kembali tenang karena kelelahan menangis. Kami sampai di IGD rumah sakit dalam waktu singkat. Arka segera ditangani oleh tim medis. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin. Sementara Jerry mondar-mondir seperti orang linglung. Dia berkali-kali melihat ke arah kotak kayu yang kami bawa sebagai bukti, Ren. Jerry akhirnya bicara. Suaranya parau. Aku minta maaf. Aku sudah menjadi suami yang gagal. Aku lebih memilih menutup mata dan membela ibuku daripada melindungi anakku sendiri. Aku hampir saja kehilangan Arka karena kebodohanku. Aku hanya bisa diam. Maaf terasa begitu ringan dibandingkan dengan apa yang hampir terjadi pada Arka. Aku memikirkan pesan misterius dari Nek. Sumi, ada bagian dari cerita ini yang belum selesai, tentang anak yang hilang. Dan mengapa Ibu Ratna begitu yakin bahwa Arka adalah penggantinya? Seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Ibu Iren, Bapak Jerry, bisa ikut ke ruangan saya sebentar? Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan terkait hasil ronsen dan tes darah Arka. Jantungku kembali berdegup kencang. Apakah kerusakannya sudah permanen? Kami mengikuti dokter masuk ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi layar monitor. Dokter itu menunjukkan sebuah gambar hasil pindai otak Arka. Namun kemudian, dia membuka sebuah file lama di komputernya. Tadi saya sempat mengecek database rumah sakit ini berdasarkan nama keluarga Anda. Saya menemukan catatan medis lama dari 25 tahun yang lalu. Seorang pasien bayi bernama Arka, anak dari Ibu Ratna. Kata dokter itu. Aku dan Jerry saling berpandangan. Lalu, tanya Jerry, tidak sabar. Arka yang pertama tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Pak, dia meninggal karena overdosis zat yang sama dengan yang ditemukan di sistem anak Anda sekarang. Pola ini bukan pertama kalinya Ibu Ratna melakukan ini. Ini adalah siklus yang berulang. Namun, dokter itu terdiam sejenak, menatap layar dengan kening berkerut. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Berdasarkan data golongan darah dan profil genetik singkat yang kami lakukan tadi, untuk keperluan medis mendadak, Arka, bayi Anda sekarang, memiliki kecocokan genetik yang tidak biasa dengan Ibu Ratna, jauh lebih kuat daripada hubungan nenek dan cucu pada umumnya. Apa maksud dokter? Tanyaku dengan perasaan tidak enak yang mulai merayap di tengkukku. Dokter itu menghela napas panjang, menatap kami dengan tatapan simpati yang paling dalam. Saya tidak seharusnya mengatakan ini sebelum tes DNA resmi keluar. Tapi, secara biologis, sangat kecil kemungkinan Anda, Ibu Iren, adalah ibu kandung dari bayi ini. Dan ada rahasia lain tentang Jerry yang tersimpan di rekam medis selama ini. Seluruh kekuatanku rasanya hilang seketika. Aku menoleh ke arah Jerry. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di mata suamiku. Rahasia besar apa yang selama ini disembunyikan di bawah lantai gudang rumah itu? Dan jika Arka bukan anakku, lalu di mana anak kandungku yang sebenarnya? Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Dokter, pasien bayi di kamar 302. Ibunya datang menjemput paksa. Maksudmu, Ibu Iren? Dia ada di sini, jawab dokter bingung. Bukan, seorang wanita parubaya mengaku sebagai neneknya. Dia membawa surat kuasa yang ditandatangani Pak Jerry dan membawa lari bayi itu lewat pintu belakang. Aku berteriak histeris. Jerry langsung berlari keluar ruangan. Ibu Ratna belum menyerah. Dia sudah selangkah lebih maju, menggunakan dokumen-dokumen yang entah kapan dia siapkan untuk merebut kembali miliknya. Permainan ini baru saja berubah menjadi sangat mematikan. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya
Dalam satu hari yang sama, lorong rumah sakit yang tadinya terasa sebagai tempat perlindungan, kini berubah menjadi labirin kematian. Aku berlari sekuat tenaga mengikuti Jerry, mengabaikan rasa perih di kakiku yang tidak lagi beralas kaki. Kami sampai di parkiran belakang rumah sakit, tepat saat sebuah taksi melaju kencang meninggalkan area tersebut. "Arka, Bu! Kembalikan Arka!" teriak Jerry dengan suara yang nyaris pecah. Dia mencoba mengejar taksi itu, tapi sia-sia. Kendaraan itu menghilang di tengah padatnya lalu lintas sore hari. Jerry jatuh terduduk di aspal, memukul-mukul tanah dengan kepalan tangannya. Aku mendekat dengan tubuh gemetar hebat. Kepalaku terasa kosong. Hanya ada nama Arka yang berteriak di dalam sanubariku. Namun, perkataan dokter tadi tiba-tiba terngiang kembali, seperti lonceng kematian. "Sangat kecil kemungkinan Anda adalah ibu kandung dari bayi ini." Aku mencengkeram bahu Jerry, memaksanya menatapku. "Mas, apa maksud dokter tadi? Surat kuasa apa yang dia bilang kamu tanda tangani? Dan apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu?" Jerry menatapku dengan mata yang kosong. Air matanya mengalir deras. "Aku nggak tahu, Ren. Aku nggak pernah tanda tangan surat kuasa apapun hari ini. Tapi, surat-surat lama. Ibu pernah memintaku menandatangani banyak berkas saat kamu masih di ruang pemulihan setelah operasi sesar 7 bulan lalu. Dia bilang, itu berkas asuransi dan akta kelahiran." Rasa dingin yang luar biasa merambat di punggungku. Aku teringat kembali hari itu. Aku menjalani operasi sesar darurat karena komplikasi. Aku tidak sadarkan diri selama hampir 12 jam. Karena pengaruh anestesi yang sangat kuat. Saat aku bangun, Arka sudah ada di dalam dekapan Ibu Ratna. Dia tersenyum padaku, mengatakan bahwa Arka sangat sehat dan mirip sekali denganku. "Mas, kita harus ke rumah sekarang. Bukan ke rumah kita, tapi ke rumah lama ibu di pinggir kota," kataku dengan nada dingin yang aku sendiri tidak mengenalinya. "Itu satu-satunya tempat yang tersisa. Dan aku tahu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku tentang masa kecilmu. Mas, katakan sekarang. Atau kita tidak akan pernah melihat bayi itu lagi." Jerry gemetar sambil menyetir mobil menuju rumah lama yang sudah bertahan-tahan ditinggalkan itu. Dia mulai bercerita dengan suara parau. Aku sebenarnya bukan anak kandung Ibu Ratna. Ren, aku baru tahu itu saat aku remaja, ketika aku menemukan surat adopsi di laci meja kerjanya. Tapi saat aku bertanya, ibu histeris. Dia mencoba menyakiti dirinya sendiri dan bilang kalau aku adalah pengganti kakakku yang sudah meninggal. Sejak itu, aku tidak pernah berani bertanya lagi. Aku berhutang budi padanya, karena dia merawatku dengan kasih sayang yang luar biasa. Setidaknya, itu yang aku pikirkan selama ini. Aku memejamkan mata. Jadi, Jerry adalah anak adopsi yang dijadikan alat untuk mengobati trauma Ibu Ratna. Dan sekarang, pola itu terulang. Tapi bagaimana dengan Arka? Jika Arka bukan anakku, lalu kemana anak yang aku kandung selama 9 bulan itu? Kami sampai di rumah lama itu saat senja mulai tenggelam. Rumah itu besar, bergaya kolonial, dengan tanaman merambat yang menyelimuti hampir seluruh dindingnya. Suasananya sangat mencekam, seolah-olah rumah itu menyimpan ribuan rahasia yang terkunci rapat. Pintu depannya terbuka sedikit. Kami masuk perlahan. Suara langkah kaki kami bergema di atas lantai kayu yang rapuh. Dari arah lantai 2, terdengar suara senandung lembut. Itu suara Ibu Ratna. Dia sedang menyanyikan lagu pengantar tidur yang sering dia nyanyikan untuk Arka. Lullaby. Bayi, sayang, janganlah kamu pergi seperti kakakmu dulu. Kami menaiki tangga dengan sangat hati-hati. Di ujung lorong, sebuah kamar dengan pintu bercat putih yang sudah mengelupas terbuka lebar. Di dalamnya, Ibu Ratna sedang duduk di kursi goyang, menggendong Arka. Namun, ada yang aneh. Di sekeliling ruangan itu,
banyak sekali foto bayi laki-laki yang berbeda-beda. Ada puluhan foto, dan semuanya diberi nama Arka. Ibu, panggil Jerry lirih. Ibu Ratna menoleh. Dia tidak tampak terkejut. Dia justru tersenyum manis, seolah-olah kami adalah tamu yang datang untuk minum teh. Oh, Jerry, Aaron, kalian datang tepat waktu. Arka baru saja mau tidur. Lihat. Dia sangat tenang kan? Cairan itu memang ajaib. Dia tidak akan pernah menangis lagi. Aku ingin menerjang dan merebut Arka. Tapi Jerry menahanku. Dia melihat pisau dapur yang tadi sempat jatuh di jalan, kini tergeletak di pangkuan Ibu Ratna. Bu, tolong berikan Arka padaku. Kita bicarakan ini baik-baik. Bujuk Jerry dengan suara bergetar. Bicara apa, nak? Tentang rahasia kita. Tentang bagaimana ibu menukar anak Iren yang sudah meninggal saat lahir dengan bayi sehat dari panti asuhan ilegal, agar kamu tidak sedih, agar kamu punya alasan untuk tetap tinggal bersama ibu. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa yang sangat melengking dan menyayat hati. Aku jatuh terduduk di lantai. Dunia rasanya gelap seketika. Apa? Menukar? Jadi, anakku yang sebenarnya. Anakmu sudah meninggal saat kamu masih di meja operasi. Iren, dia tidak bernapas. Ibu tidak mau melihat Jerry hancur. Karena kamu sedih, jadi ibu mencari penggantinya. Arka ini, dia adalah anak dari seorang wanita gelandangan yang ibu beli. Dia sempurna. Dia mirip dengan Arkaku yang dulu, teriak Ibu Ratna. Matanya kini berkilat penuh kegilaan. Selama 7 bulan ini, aku mencintai bayi yang bukan darah dagingku sendiri. Sementara anak kandungku sudah lama tiada, tanpa pernah aku peluk sekalipun. Namun, saat aku melihat Arka di pelukan wanita gila itu, saat aku melihat wajah mungilnya yang pucat karena pengaruh obat, hatiku tetap terasa hancur. Bagi pribadiku, dialah anakku. Dialah yang aku susui. Dialah yang aku dekap setiap malam. Meskipun dia bukan anak kandungku, dia tetap anakku. Bu, teriakku sambil berdiri. Berikan dia padaku. Ibu tidak mencintainya. Ibu hanya mencintai bayangan masa lalu ibu yang sudah mati. Wajah Ibu Ratna berubah menjadi sangat benci. Kamu tahu apa soal kehilangan? Kamu wanita karier yang egois. Kamu lebih peduli pada pekerjaanmu daripada anakmu. Itu sebabnya Arkaku dulu meninggal. Karena ayahnya lebih memilih bekerja daripada menjaganya. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Tiba-tiba, Ibu Ratna berdiri dari kursi goyangnya. Dia memegang Arka dengan satu tangan di pinggir jendela yang terbuka lebar di lantai 2 itu. Tangan satunya lagi menggenggam pisau. Jika aku tidak bisa memilikinya sebagai bayi selamanya, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada pekerjaan, tidak ada perpisahan, dan Arka akan selalu menjadi milik nenek. Jangan! Teriak kami bersamaan. Di bawah remang lampu kamar yang mulai berkedip, aku melihat bayangan Ibu Ratna memanjang di dinding. Tampak seperti iblis yang siap melompat ke dalam kegelapan. Arka menggeliat kecil, seolah-olah dia pun bisa merasakan bahaya yang mengintai di balik pelukan wanita yang seharusnya melindunginya itu. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka, lebar, menerbangkan teri-terai putih yang kusam di kamar tua itu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ibu Ratna berdiri tepat di tepi ambang jendela. Kakinya yang rentah tampak begitu kokoh karena dorongan kegilaan yang luar biasa. Dia memeluk bayi itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya yang memegang pisau mulai terangkat ke udara. Mundur, atau kami berdua akan terjun sekarang juga, teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking tinggi, mengalahkan suara desau angin. Jerry mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan ibunya. Bu, tolong, pandang aku. Ini Jerry, anak ibu. Ibu yang membesarkanku, ibu yang menyayangiku.
Apa ibu tega melakukan ini padaku? Jika ibu melompat, ibu bukan hanya membunuh bayi itu, tapi ibu juga membunuh aku. Aku berdiri di samping Jerry. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Aku harus melakukan sesuatu. Aku melirik ke arah meja rias di dekat pintu. Ada sebuah vas bunga keramik tua di sana. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Ibu benar, kataku tiba-tiba dengan suara yang aku usahakan terdengar lembut dan pasrah. Jerry menoleh padaku dengan tatapan bingung, tapi aku memberikan isyarat kecil melalui genggaman tanganku. Aku memang ibu yang egois. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku tidak pantas menjaga Arka. Hanya ibu yang tahu bagaimana cara merawatnya dengan benar. Langkah Ibu Ratna terhenti. Matanya yang tadinya penuh kebencian, kini sedikit melunak karena mendengar pengakuanku. Kamu akhirnya sadar, Iren? Iya, Bu. Aku menyerah. Jerry juga pasti setuju kalau Arka lebih aman di tangan ibu. Tapi tolong, jangan di jendela itu. Dingin, Bu. Arka bisa sakit. Mari kita duduk di kursi goyang lagi, dan ibu bisa ceritakan padaku tentang Arka yang dulu. Aku ingin belajar jadi ibu yang baik seperti ibu, lanjutku, sambil melangkah maju satu demi satu, dengan sangat perlahan. Ibu Ratna tampak bimbang. Dia melihat ke arah Arka, lalu melihat ke arahku. Kamu tidak akan mengambilnya dariku? Kamu tidak akan membawanya pergi ke rumah baru itu? Tidak, Bu. Kita akan tinggal di sini, bersama-sama, selamanya. Dustaku. Sementara hatiku menjerit karena jijik pada setiap kata yang aku ucapkan. Jerry yang mulai menangkap rencanaku, ikut menimpali. Iya, Bu. Kita akan jadi keluarga utuh lagi di rumah ini. Turunlah, Bu. Mari kita makan malam bersama seperti dulu. Ibu Ratna mulai menarik kakinya dari ambang jendela. Dia melangkah turun ke lantai kayu dengan perlahan. Namun, tepat saat dia baru saja menginjakkan kedua kakinya di lantai, sebuah suara sirena polisi terdengar dari kejauhan. Rupanya, pihak rumah sakit telah melaporkan penculikan ini tanpa sepengetahuan kami. Wajah Ibu Ratna langsung berubah drastis. Matanya kembali melotot penuh amarah. Kalian menjebakku. Kalian memanggil polisi? Bukan, Bu. Bukan kami, teriak Jerry panik. Ibu Ratna mengangkat pisaunya kembali. Tapi kali ini bukan ke arah kami, melainkan diarahkan ke leher kecil Arka. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh. Tanpa pikir panjang, aku menyambar vas keramik di meja rias dan melemparkannya ke arah lampu gantung di tengah ruangan. Preng! Ruangan seketika menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang temaram yang masuk melalui jendela. Di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara pergelutan. Lepaskan dia, Bu. Lepaskan! Itu suara Jerry. Aku berlari ke arah suara itu, meraba-raba dalam kegelapan. Aku merasakan kain daster Ibu Ratna. Lalu aku merasakan tubuh mungil Arka. Aku menarik Arka dengan sekuat tenaga dari dekapan yang mematikan itu. Aku merasakan sebuah goresan perih di lenganku. Mungkin terkena pisau itu, tapi aku tidak peduli. Aku terus menarik hingga akhirnya tubuh bayi itu ada di pelukanku. Aku segera berlari keluar kamar, menuruni tangga yang licin dan berdebu dalam kegelapan. Di belakangku, aku mendengar. Aku terus berlari menuruni tangga yang berderit, memeluk Arka seerat mungkin. Sioliela, seluruh sisa hidupku bergantung pada tubuh mungil ini. Di belakangku, suara teriakan Jerry dan jeritan Ibu Ratna yang menyerupai suara binatang buas bergema di seantero rumah tua yang pengap itu. Aku sampai di ruang tamu bawah yang luas dan gelap, hanya diterangi oleh sorot lampu biru merah dari mobil polisi yang mulai memasuki halaman rumah. Iren, lari! Keluar! Bawa Arka pergi dari sini, teriak Jerry dari lantai atas. Suaranya terdengar tercekik, diikuti dengan bunyi debuman keras benda jatuh. Aku ingin kembali ke atas. Aku ingin memastikan Jerry baik-baik saja, tapi keselamatan Arka adalah prioritas utamaku. Aku baru saja akan mencapai pintu depan ketika sebuah bayangan gelap
meluncur cepat dari arah dapur dan menghalangi jalanku. Itu Ibu Ratna. Dia ternyata lebih cepat dari yang aku duga. Dia menuruni tangga pelayan yang tersembunyi. Dia berdiri di sana, napasnya memburu, rambut putihnya akakokan, menutupi sebagian wajahnya. Di bawah cahaya lampu polisi yang berputar-putar dari luar jendela, dia terlihat seperti sosok dari neraka. Dia tidak lagi memegang pisau, tapi tangannya yang kering dan bercakar itu terulur ke arahku. Berikan anak itu. Iren, dia tidak seharusnya bersamamu. Kamu adalah pembawa sial. Kamu adalah alasan kenapa kebahagiaan di keluarga ini selalu hancur. Desisnya dengan suara yang serak dan penuh kebencian. Cukup, Bu. Berhenti menyalahkan orang lain atas kegilaan ibu, teriakku sambil mundur perlahan. Mencari jalan keluar lain. Ibu sudah membunuh satu bayi. Ibu merusak hidup Jerry. Dan sekarang, ibu mau menghancurkan bayi ini juga. Aku tidak akan membiarkannya. Ibu Ratna tertawa. Tawanya terdengar sangat kering dan menyakitkan. Membunuh? Aku tidak membunuhnya. Arkaku yang dulu hanya tidur. Dia tidur terlalu lama karena dunia ini terlalu bising untuknya. Dan bayi itu, bayi yang kamu peluk itu, dia juga akan tidur selamanya jika kamu tidak memberikannya padaku. Tiba-tiba, Jerry muncul dari kegelapan tangga. Dia tampak pincang, memegangi lengannya yang berdarah. Dia segera berdiri di antara aku dan ibunya. Sudah cukup, Bu. Polisi sudah di luar. Jangan buat ini menjadi lebih buruk. Tolong, serahkan diri ibu. Ibu butuh bantuan medis. Ibu sedang sakit. Sakit? Kamu bilang ibumu sakit, Jerry? Setelah semua yang aku korbankan untukmu? Ibu Ratna melangkah maju. Tidak takut sedikit pun pada Jerry. Aku memberikanmu kehidupan. Aku memberikanmu nama. Aku memberimu anak ini agar istrimu yang mandul dan lemah itu tidak menangis setiap malam. Aku melakukan segalanya untukmu. Tapi ibu membunuh bayi kandung Iren, teriak Jerry dengan amarah yang meledak. Dokter bilang, anak kami meninggal bukan karena takdir, tapi karena ibu sengaja mematikan mesin pemantau dan memberikan sesuatu agar persalinannya menjadi kacau. Ibu ingin anak yang lahir itu mati, supaya ibu bisa menggantinya dengan bayi yang sudah ibu siapkan. Ibu adalah monster. Aku membeku mendengar kenyataan itu. Jadi, anak kandungku benar-benar dibunuh oleh wanita ini, bahkan sebelum dia sempat menghirup udara dunia. Rasa perih di lenganku akibat sayatan pisau tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa hancur di dalam dadaku. Aku menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang tidak lagi mengandung rasa takut, melainkan kebencian murni. Kamu membunuh anakku? Suaraku bergetar. Sangat rendah, namun tajam. Ibu Ratna tidak membantah. Dia justru tersenyum tipis. Dia memang lemah sejak dalam kandungan. Iren, dia tidak akan sanggup hidup bersamamu. Aku hanya mempercepat prosesnya, agar kamu tidak terlalu lama menderita. Bukankah aku baik? Mendengar itu, Jerry tidak tahan lagi. Dia menerjang ibunya, mencoba memeganginya agar tidak melarikan diri atau menyerangku lagi. Di saat yang sama, pintu depan didobrak terbuka oleh petugas kepolisian. Cahaya lampu senter yang sangat terang memenuhi ruangan, menyilaukan mata. Lepaskan senjata. Jangan bergerak, teriak petugas. Ibu Ratna, dalam keputusasaannya yang terakhir, mencoba meraih Arka dari pelukanku sekali lagi. Dia mendorong Jerry hingga terjatuh ke arah meja kaca yang pecah berantakan. Namun, aku lebih cepat. Aku menghindar dan berlari ke arah para petugas. Aku merasakan tenggen-tenggen kuat petugas polisi menarikku ke tempat aman di luar rumah. Aku berdiri di halaman rumah yang dingin, memeluk Arka yang kini mulai merengek pelan. Aku melihat dari kejauhan, melalui pintu yang terbuka, bagaimana Ibu Ratna berteriak-teriak saat borgol melingkari pergelangan tangannya. Dia meronta-ronta
seperti orang yang kerasukan, meneriakkan nama Arka berulang-ulang hingga suaranya menghilang karena dibawa masuk ke dalam mobil tahanan. Jerry keluar beberapa saat kemudian, dibantu oleh seorang petugas medis. Wajahnya penuh luka dan kehampaan. Dia menatapku, lalu menatap Arka. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang terus mengalir, membasahi pipinya yang kotor oleh debu dan darah. Kami dibawa ke rumah sakit dengan ambulans yang berbeda. Arka segera masuk ke ruang observasi untuk menetralisir sisa-sisa zat kimia di tubuhnya. Aku duduk di bangku lorong rumah sakit yang sepi, menatap kosong ke depan. Keheningan malam itu terasa sangat berat. Rahasia besar itu sudah terbongkar. Monster itu sudah tertangkap. Tapi rasanya tidak ada kemenangan di sini. Yang ada hanyalah puing-puing kehidupan yang hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, seorang polwan mendekatiku dan menyerahkan sebuah plastik klip berisi barang bukti yang ditemukan di rumah lama itu. Kami menemukan ini di bawah bantal tempat tidur Ibu Ratna. Bu Iren, mungkin Anda perlu melihatnya. Aku membuka plastik itu. Di dalamnya ada sebuah gelang rumah sakit berwarna biru yang sudah sangat kusam. Di gelang itu tertulis, bayi laki-laki Iren, tanggal lahir 15 Mei. Tanggal itu adalah hari di mana aku melahirkan. Di balik gelang itu, ada sebuah tulisan tangan kecil. Milik Ibu Ratna. Milikku. Selamanya. Aku meremas gelang itu di tanganku. Rasa sakit yang luar biasa melanda hatiku sekali lagi. Anak kandungku, yang tidak pernah aku lihat. Anak yang bahkan tidak memiliki nama selain bayi Iren. Telah dijadikan tumbal untuk kegilaan seorang wanita yang kami sebut ibu, dan bayi yang sekarang ada di dalam ruang observasi itu. Dia adalah jiwa malang lainnya yang diculik dari ibunya sendiri untuk sebuah peran sandiwara yang mengerikan. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup setelah ini? Bagaimana aku harus menatap Arka tanpa teringat bahwa dia adalah bukti dari kejahatan luar biasa? Dan bagaimana aku bisa tetap bersama Jerry jika setiap kali aku menatapnya, aku melihat bayang-bayang wanita yang telah merenggut nyawa anakku? Malam itu belum berakhir. Karena konsekuensi dari kebenaran ini baru saja akan dimulai. Pagi hari di kantor polisi terasa jauh lebih dingin daripada malam di rumah tua itu. Bau kopi yang menyengat bercampur dengan aroma kertas tua dan asap rokok dari kejauhan menciptakan atmosfer yang menyesakan. Aku duduk di sebuah kursi kayu keras, menatap lurus ke arah dinding yang catnya sudah mengelupas. Di sampingku, Jerry duduk dengan kepala tertunduk dalam. Dia tidak lagi menangis. Dia tampak seperti seseorang yang jiwanya sudah dicabut paksa dari tubuhnya. Di balik kaca satu arah ruang interogasi, aku bisa melihat Ibu Ratna. Dia tidak lagi berteriak. Dia duduk dengan sangat tegak, melipat tangannya di atas meja besi, dan tersenyum tipis, siliolala. Dia sedang menunggu teh sore disajikan. Kegilannya telah mencapai tahap di mana dia tidak lagi mengenali realitas. Baginya, dia adalah pahlawan yang sedang dizalimi. Berdasarkan penggeledahan di rumah lama dan pemeriksaan saksi kunci, termasuk Neksumi yang memberikan kesaksian tertulis, ucap seorang penyidik senior sambil meletakkan map tebal di depanku. Ibu Ratna terbukti melakukan serangkaian tindak kriminal yang direncanakan. Penculikan bayi, malapraktik medis melalui suap kepada oknum perawat yang sekarang sudah kami amankan. Dan yang paling berat, dugaan pembunuhan berencana terhadap bayi kandung Anda, Ibu Iren. Mendengar kata-kata itu, Jerry tersedak oleh napasnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangan yang masih diperban. Oknum perawat itu mengakui segalanya, Pak? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Ya, perawat itu dibayar mahal untuk menyuntikkan zat yang memicu gagal napas pada bayi Anda tepat setelah lahir, lalu melaporkannya sebagai kematian karena komplikasi. Di saat yang sama,
Ibu Ratna sudah menyiapkan Arka yang sekarang ini, yang dibelinya dari sebuah sindikat perdagangan anak di pinggiran kota. Dia merencanakan segalanya selama 9 bulan kehamilan Anda, Bu. Duniaku terasa berputar. Setiap detail yang terungkap seperti belati yang diputar-putar di dalam luka yang masih basah. Ibu Ratna bukan hanya meracuni Arka dengan obat penenang. Dia telah merancang skenario kematian anak kandungku, bahkan sebelum aku bisa mendengar tangisan pertamanya. Seluruh hidupku selama 7 bulan terakhir adalah panggung sandiwara yang disutradarai oleh seorang pembunuh. Konsekuensi hukum segera dijatuhkan. Ibu Ratna tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. Namun, hukuman penjara rasanya tidak akan pernah cukup untuk menebus nyawa yang hilang dan masa depan yang dirusak. Saat dia digiring keluar dari ruang interogasi melalui lorong tempat kami duduk, dia sempat berhenti tepat di depan Jerry. "Jerry, anakku sayang," bisiknya, mengabaikan tarikan petugas di lengannya. "Jangan lupa beri Arka susunya." Dia tidak suka suara keras. "Ingat, Ibu melakukan ini semua agar kamu tidak pernah merasakan sakitnya kehilangan seperti yang Ibu rasakan. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Jerry mendongak. Matanya yang merah menatap ibunya dengan kebencian yang sudah mati rasa. Kebahagiaan yang dibangun di atas tumpukan mayat anak-anak bukan kebahagiaan, Bu. Itu kutukan. Aku berharap aku tidak pernah menjadi anakmu." Wajah Ibu Ratna seketika berubah pucat. Kata-kata Jerry adalah hukuman yang lebih berat daripada jeruji besi manapun. Dia diseret pergi sambil mulai tertawa histeris. Tawa yang kemudian berubah menjadi raungan pilu yang memenuhi seluruh gedung kepolisian. Itulah terakhir kalinya kami melihatnya sebagai manusia. Setelah itu, dia hanyalah seorang narapidana dengan gangguan jiwa berat yang akan menghabiskan sisa hidupnya di balik dinding beton. Namun, kehancuran tidak berhenti sampai di situ. Polisi memberitahu kami bahwa bayi yang selama ini kami panggil Arka harus diserahkan ke dinas sosial untuk sementara waktu. Kami harus menjalani proses identifikasi untuk mencari orang tua kandungnya yang sebenarnya. Saat petugas dari dinas sosial datang untuk menjemput bayi itu di rumah sakit, aku merasa separuh nyawaku pergi bersamanya. Dia bukan anakku, tapi aku yang memberinya napas melalui setiap pelukan. Bisikku saat melepaskan bayi itu ke tangan petugas. Kehancuran terbesar justru terjadi di dalam mobil saat perjalanan pulang. Rumah kami yang megah kini terasa seperti makam. Jerry mematikan mesin mobil, tapi dia tidak segera keluar. Dia mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Irene, aku tidak bisa menatapmu lagi tanpa merasa bersalah," ucap Jerry tanpa menoleh padaku. "Ibuku membunuh anakmu. Dia merusak segalanya. Dan aku yang membawanya masuk ke hidupmu. Aku yang membela dia saat kamu mencoba menyelamatkan anak kita. Mas, ini bukan salahmu. Kamu juga korban manipulasinya." Jawabku, mencoba meraih tangannya, tapi dia menghindar. "Tidak, Ren. Aku adalah bukti hidup dari obsesinya. Setiap kali kamu melihatku, kamu akan ingat pada wanita yang mengambil bayimu. Setiap sudut rumah ini akan mengingatkanmu pada botol susu beracun itu. Kita sudah hancur bersama rahasia ini." Malam itu, Jerry mengemasi sebagian barang-barangnya. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang pecah. Hanya ada suara resleting koper yang ditarik. Suara yang menandai akhir dari pernikahan kami. Dia pergi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan aku sendiri di tengah keheningan yang mematikan. Rencana jahat Ibu Ratna bener-bener berhasil dalam arti yang paling tragis. Dia tidak mendapatkan Arka, tapi dia berhasil memastikan bahwa tidak ada kebahagiaan yang tersisa bagi kami. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mobil Jerry menjauh dan menghilang di kegelapan malam. Aku sendirian, sekarang, tanpa anak kandungku, tanpa bayi yang aku asuh,
dan tanpa suami yang aku cintai. Cahaya lampu jalanan tampak buram karena air mata yang tak kunjung berhenti. Namun, di tengah kehancuran itu, aku tahu satu hal. Setidaknya, aku telah menghentikan siklus kegilaan itu. Aku telah menyelamatkan Arka kecil dari nasib yang sama seperti Jerry, meski harganya adalah seluruh duniaku sendiri. 1 tahun telah berlalu, sejak malam di mana duniaku seolah berhenti berdetak. Hari ini, aku berdiri di sebuah taman kota yang penuh dengan bunga tabu lampot yang sedang mekar. Sinar matahari pagi terasa hangat di kulitku, tidak lagi terasa membakar seperti siang itu di depan rumah mertuaku. Aku duduk di sebuah bangku kayu, memperhatikan anak-anak yang berlarian dengan tawa yang lepas. Di tanganku ada sebuah foto kecil bayi laki-laki dengan tanda lahir di pipinya foto Arka. Banyak yang bertanya padaku, bagaimana aku bisa bertahan melewati badai yang begitu dahsyat? Jawabannya tidak pernah sederhana. Bukan karena kami tidak lagi saling mencintai, tapi karena setiap kali kami saling menatap, ada bayang-bayang kematian dan pengkhianatan yang terlalu berat untuk dipikul bersama. Jerry memilih untuk pindah keluar kota, memulai hidup baru sebagai relawan di sebuah panti asuhan. Mungkin sebagai caranya menebus dosa-dosa ibunya. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada seberkas cahaya yang tidak pernah aku duga. Mama, Iren, sebuah suara cempreng memanggil namaku. Aku menoleh dan melihat seorang anak laki-laki kecil yang kini sudah bisa berjalan dengan tegak, meski sedikit tertatih. Dia berlari ke arahku dengan tangan terbuka. Itu Arka atau sekarang namanya adalah Fajar. Setelah proses panjang di dinas sosial, orang tua kandungnya tidak pernah ditemukan. Melalui perjuangan hukum yang panjang dan melelahkan, aku akhirnya mendapatkan hak asuh resminya. Dia memang bukan darah dagingku, dan dia bukan bayi yang dilahirkan dari rahimku. Tapi di matanya, aku melihat kehidupan yang berhasil aku selamatkan. Di dalam nadinya, tidak ada lagi zat beracun yang menghambat pertumbuhannya. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, seolah-olah dia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia bukan sekadar pengganti bagi siapapun. Ibu Ratna. Aku mendengar kabar bahwa dia kini berada di bangsal isolasi rumah sakit jiwa milik negara. Dia tidak lagi mengenali siapapun. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menggendong sebuah bantal yang dibungkus selimut, menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayangan yang hanya ada di dalam kepalanya. Aku menggendong Fajar, mencium keningnya yang hangat, bau keringat bayi, dan sabun yang segar menyeruak, menggantikan aroma obat-obatan yang dulu selalu menghantuiku. Aku kehilangan anak kandungku. Itu adalah luka abadi. Tapi melalui Fajar, Tuhan memberiku kesempatan untuk tetap menjadi seorang ibu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memastikan masa depan anak ini penuh dengan cinta yang tulus, bukan obsesi yang merusak. Berikan komentar kamu terhadap kisah ini, dan ceritakan juga pengalaman hidup kamu di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke orang terdekat kamu. Terima kasih.